Selamat pagi dan salam jumpa kembali bersama kami dalam Verbum Domini edisi 10 Agustus 2021. Para sahabat Verbum Domini yang terkasih, pada hari ini Gereja Sejagat merayakan pesta Santo Laurentius, diakon dan martir. Dan sabda Allah hari ini mengisahkan kepada kita tentang kasih dan kesetiaan Allah kepada umat manusia melalui putranya Yesus Kristus. Allah mengutus putranya ke tengah-tengah dunia untuk menunjukkan kasih dan kesetiaannya kepada umat manusia. Lalu yang menjadi pertanyaan, apa yang dilakukan oleh Yesus ketika Allah mengutusnya ke tengah-tengah dunia? Apakah Ia datang ke dunia hanya untuk berekreasi saja? Atau apakah Dia datang ke dunia hanya untuk sekedar berjumpa dengan manusia? Para sahabat Verbum Domini yang terkasih, di balik perutusan Yesus ada satu tugas besar yang sedang dipikul oleh Yesus sendiri. Yesus tidak datang ke dunia hanya untuk berekreasi. Yesus tidak datang ke dunia untuk sekedar berjumpa dengan manusia, tetapi Ia memikul satu tugas tanggung jawab yang begitu besar, yakni untuk menyelamatkan umat manusia. Lalu kita bertanya-tanya lagi, seperti apa tugas menyelamatkan yang dibawakan oleh Yesus ini? Tindakan apa saja yang dilakukan oleh Yesus untuk menyelamatkan umat manusia? Para sahabat Verbum Domini yang terkasih, bacaan Injil hari ini, penginjil Yohanes secara jelas mengisahkan tentang tugas Yesus untuk menyelamatkan umat manusia. Di sini dalam bacaan Injil dijelaskan bahwa jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Ini merupakan suatu perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus. Mungkin Bapak Mama bertanya-tanya, apa sih connect dari tugas menyelamatkan itu dengan perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus? Jika Bapak Mama masih bingung, bacaan Injil kemarin juga penginjil Matius mengungkapkan hal yang sama, dengan makna yang sama, dengan cara pengungkapannya yang berbeda. Penginjil Matius kemarin mengungkapkan bahwa anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Yang dimaksudkan oleh Yesus dari dua pernyataan di atas sebenarnya merujuk pada dirinya sendiri, merujuk pada diri Yesus itu sendiri, bahwa Dia harus menderita, harus mengalami penganiayaan, penghinaan, mengalami tantangan dalam hidupnya, dan pada akhirnya harus mati di kayu salib demi menunjukkan kasih dan kesetiaan Allah kepada umat manusia. Para sahabat Verbum Domini yang terkasih, Allah begitu mengasihi kita, Allah begitu mencintai kita sehingga Ia rela menyerahkan putranya untuk disalibkan demi menyelamatkan kita dari dosa. Dari tindakan Allah ini sebenarnya Allah mau mengajak kita untuk bagaimana belajar dari tindakan Allah ini, bagaimana kita harus berbagi kasih kepada sesama kita, karena dengan demikian kita juga mengasihi Allah. Dalam kehidupan keluarga, sebagai seorang ayah, dia harus berusaha memberikan kasih dan kesetiaannya kepada keluarganya, kepada anak dan istrinya, agar mereka dapat hidup. Dan sebagai seorang kepala keluarga, dia bekerja untuk mencari nafkah, mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Para guru berusaha keras membagi kasih dan kesetiaannya kepada para murid agar mereka bisa memperoleh sesuatu yang berguna bagi masa depan mereka.
Selain itu juga para pemerintah, pegawai juga harus memiliki kasih dan kesetiaan kepada rakyatnya agar rakyat memperoleh kegembiraan dan sukacita. Para sahabat Verbum Domini yang terkasih, hemat saya bahwa untuk memberikan kasih dan kesetiaan kepada orang lain tidak semudah kita membalikkan telapak tangan, bahwa di dalam tindakan kasih masih ada tantangan dan juga rintangan yang harus dihadapi. Tapi hemat saya, dan saya yakin dan saya percaya bahwa barang siapa mampu melewati setiap tantangan, rintangan dalam hidupnya hanya untuk satu tujuan yang baik, ia akan mampu memberikan kasih dan kesetiaannya kepada orang yang ia kasihi. Semoga sabda Allah hari ini membantu kita dalam seluruh ziarah perjalanan panggilan hidup kita. Amin.